Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Acep Saiful dari pertama-tama judul yang saya ambil itu yaitu Real World Case Analysis menggunakan algoritma T-Learning. Saya sendiri Acep Saiful Jamil dari kelas Ewako. Kemudian latar belakang masalah, tujuan, dan rumusan masalah. Keterampilan untuk menghindari halangan sangat penting. Robot harus dipercaya untuk menyelesaikan tugasnya tanpa membahayakan dirinya sendiri atau yang lainnya. Reinforcement learning digunakan untuk menyelesaikan masalah di mana aksi atau keputusan diterapkan pada sistem selama periode waktu yang panjang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Masalah pengambilan keputusan seperti ini muncul dalam berbagai bidang, termasuk kontrol otomatis. Reinforcement learning dapat diterapkan untuk memecahkan masalah pencarian kontrol yang optimal, di mana perilaku proses dievaluasi menggunakan fungsi biaya yang memainkan peran mirip dengan hadiah. Dalam membuat keputusan tersebut, saya menggunakan algoritma learning. Nah, untuk rumusan masalah berupa bagaimana membuat suatu sistem navigasi menggunakan metode algoritma learning. Kemudian tujuannya itu untuk mengimplementasi algoritma learning pada reinforcement learning dalam membuat keputusan yang optimal. Kemudian teori algoritma yang digunakan. Algoritma yang saya gunakan yaitu algoritma K-learning. K-learning sendiri merupakan model dari reinforcement learning di luar evolusi model yang dapat menemukan tindakan terbaik dalam membuat keputusan terhadap keadaan agen pada saat dijalankan. Ketika agen melakukan tindakan tertentu, maka akan mendapat hadiah atau hukuman. Jika tindakannya itu benar, maka akan mendapatkan hadiah, sedangkan tindakannya itu salah, maka akan mendapat hukuman. Tergantung agen berada di environment yang akan memutuskan tindakan selanjutnya yang akan diambil. Learning ini melakukan tindakan berdasarkan situasi pembelajaran. Tindakan tersebut baik atau tidak. Jadi learning ini mempelajari tindakan-tindakan yang telah dilakukannya, apakah itu tindakannya benar atau tidak. Jika tindakannya benar, maka jika tindakannya tidak benar, maka akan terus belajar. Sedangkan jika tindakannya benar, maka akan mendapatkan reward. Kelebihan dari metode ini ialah mempelajari fungsi tanpa memiliki model lingkungan tertentu. Itu merupakan salah satu kelebihannya. Kemudian pemodelan dan reinforcement learning pada real world kasus di dunia nyata. Salah satunya yaitu game Flappy Bird. Game Flappy Bird ini merupakan implementasi dari reinforcement learning. Agennya itu yaitu seekor burung yang hanya dapat melakukan dua tindakan, mengepak dan diam, dan hanya tertarik pada satu variabel yaitu environment pipa. Environment atau pipanya itu yaitu suatu tantangannya dari si agen. Implementasinya berupa penyederhanaan dalam penggunaan memori yang disimpan, sehingga dapat membuat kecepatan agen meningkat. Kemudian yang kedua itu self-driving cars. Dengan mesin yang beroperasi tanpa pergerakan manusia, dengan kendaraan yang dinavigasi dan digerakkan oleh komputer tanpa memerlukan kontrol atau intervensi manusia, mobil yang mengemudi sendiri. Kemudian performa model. Sebelum ke performa model, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dari pembuatan performa ini, codingannya. Saya menggunakan Spider dari Anaconda-nya sendiri.
Di sini ada kode berupa ada 3 kode, yaitu agen brain, environment, dan agen. Nah, saya yang pertama-tama itu yang di run itu agen brain. Agen brain ini merupakan otak dari si agennya. Yang di sini import library dulu, terus kemudian membuat kelas, learning, kemudian fungsi dalam menentukan aksi untuk agennya banyak ya. Ini ada ininya, ada penjelasannya, kemudian current state, kemudian range line sekian dengan range line sekian, dan X label menggunakan episode-nya itu dan step-nya itu berapa nanti hasilnya itu. Yang di sini ada ininya ya, variabel-variabelnya yang ada di codingnya, ada di dictionary, kemudian environment, NPH-nya berapa, dan kemudian di environment itu merupakan stack atau lingkungan dari agennya. Contohnya itu yaitu seperti ini. Dari lingkungannya seperti ini. Kemudian ini dengan learning rate sekian, saya ubah objek-nya sekian, masih banyak lagi. Ini merupakan environment-nya dalam pembuatan environment. Kemudian setelah pembuatan agen atau otak dari agennya itu, yaitu pembuat, dan setelah pembuatan environment, maka dilakukanlah suatu action dari si agennya sendiri. Nah, ini merupakan actionnya, dan memilih action base-nya, melakukan observasi, kemudian melakukan observasi dan reward, kemudian menunjukkan dari final root-nya, hasil dari root-nya. Nah, dari performa model yang tadi itu dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya itu berupa dari gambar ini. Yang dijelasnya yang ini ya, yang 2. Nah, gambar ini menjelaskan sama seperti di PPT, gambarnya ini dapat disimpulkan bahwa ada episode sebelum 2000-an ini memiliki step atau si agennya itu memiliki step atau langkah banyak ya, sekitar dari paling tertinggi itu sekitar 1750-an lebih atau bisa sampai 1800. Sedangkan setelah sekitar 1800 lah, kita anggap 1800, angkanya itu semakin sedikit karena si agennya itu sudah mempelajari dari tindakan-tindakannya itu mana yang baik dan mana yang benar. Sehingga menunjukkan bahwa episode 4000 ini memiliki step yang sedikit. Nah, untuk episode Biokosnya itu, awalnya itu dari episode yang sebelum dari 2000-an ini, kos atau hadiah yang diberikannya itu sedikit. Sedangkan setelah 2000-an lebih, si agennya itu mendapatkan kos atau hadiah yang lebih tinggi. Karena jalan yang digunakannya itu sudah benar. Nah, ini merupakan rute dari si agennya tersebut. Dari sini sehingga mencapai ke titik yang kuning ini. Mungkin segitu kesimpulannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.